Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum lanjut jangan lupa bersyalawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya dari semua. Kisah seorang TKW yang merantau ke Afrika demi hidup yang lebih baik untuk keluarganya. Namun justru ia terjebak dan menikah siri dengan majikannya sendiri. Apakah ia bahagia atau justru sebaliknya? Hai, namaku Sumarni, gadis desa dari Jawa Timur. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahku sudah lama sakit-sakitan, hanya bisa berbaring di dipan bambu. Ibuku seorang ibu rumah tangga yang tak pernah lelah berdoa agar anak-anaknya bisa keluar dari kemiskinan. Karena itu, aku nekat mendaftar menjadi TKW dan akhirnya dikirim ke Maroko. Aku bekerja di rumah seorang pria kaya bernama Jensen. Pria Afrika tinggi besar, berkulit gelap legam dengan sorot mata seperti elang. Rumahnya seperti istana di pinggir kota Rabat. Ia hidup sendiri tanpa istri atau anak. Hanya ada aku dan beberapa pria penjaga berbadan kekar yang tak pernah tersenyum padaku. Hari-hariku penuh pekerjaan. Memasak, membersihkan, menyetrika, dan kadang melayani tamu-tamunya yang juga bertubuh besar dan bicara dengan bahasa yang tak ku mengerti. Aku hanya bisa tunduk, ia tak pernah menyentuhku. Tapi sorot matanya mulai membuatku risih. Pandangannya tajam menelusup dan membuatku merasa seperti buruan. Suatu malam, saat aku sedang mencuci di dapur, ia datang tanpa suara, lalu berkata dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, "Kamu cantik, aku mau kamu jadi istriku." Kupikir itu lelucon. Tapi 2 hari kemudian ia memanggilku ke ruang tamu. Di sana sudah ada seorang imam lokal, 2 saksi laki-laki, dan secarik kertas surat nikah siri. Tak ada diskusi, tak ada pilihan. Semua sudah diatur. "Aku sudah bayar agensimu. Kamu milikku," katanya dingin. "Nikah saja. Kalau tidak, kamu pulang tanpa uang, tanpa dokumen. Bisa saja kamu ditahan." Aku syok. Tak ada jalan kabur. Paspor dan kontrakku dipegang agensi. Aku menangis memohon, tapi semua sia-sia. Imam itu tetap membaca ijab kabul. Saksi mengangguk. Hari itu aku resmi menjadi istri sirinya di negeri asing, tanpa cinta, tanpa restu keluarga. Dan saat malam datang, aku tahu inilah malam yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu datang seperti awan hitam yang menutup seluruh langit. Udara terasa dingin menusuk. Meski kamar majikanku begitu mewah dengan lampu gantung kristal dan kasur empuk seperti milik sultan, aku berdiri gemetar di depan pintu kamar itu, masih mengenakan baju rumah sederhana dan kerudung lusuh. Di balik pintu, suara langkah kaki berat itu makin dekat. Dan saat pintu dibuka, berdirilah Jensen, pria yang kini secara hukum adalah suamiku. "Meskipun aku tak pernah rela kamu istri sekarang masuk," ucapnya tegas. Tanganku menggigil, kaki rasanya lemas, tapi tetap melangkah. Seumur hidupku belum pernah aku merasa ketakutan ini. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu aku tak punya kuasa atas tubuhku sendiri. Malam itu, di dalam kamar, Jensen sudah duduk di ujung ranjang, menatapku tajam seperti singa kelaparan. Ia menyuruhku duduk di dekatnya. Aku menurut, tapi ketika tangannya mulai menyentuh pipiku, aku spontan mundur. Ia menghela napas, berdiri, lalu mengunci pintu kamar dari dalam. "Aku tahu tak ada lagi jalan keluar. Aku janji akan baik sama kamu. Tapi jangan melawan aku," katanya dengan suara berat. Dan malam itu pun dimulai dengan penderitaan. Aku hanya bisa menangis pelan, menahan suara agar tak terdengar keluar. Tak ada yang bisa menolongku. Aku hanya bisa memejamkan mata, berharap ini semua cepat selesai. Ia terlalu kuat. Aku hanya bisa diam tak berdaya. Dalam hati aku berdoa, semoga Tuhan tak memalingkan wajahnya dariku malam ini. Setelah semuanya usai, aku hanya terbaring kaku seperti boneka tak bernyawa. Jensen sudah tertidur pulas, tapi aku terjaga dalam hening. Di luar, angin gurun bertiup pelan. Di dalam dadaku terasa sesak. Aku sadar, hidupku kini tak lagi sama. Dan malam pertama itu adalah awal dari kisah paling kelam dalam hidupku. Sejak malam itu, aku bukan lagi pembantu di rumah Jensen. Kini aku disebut istrinya. Tapi tetap melakukan semua pekerjaan rumah. Bedanya, sekarang aku tidur sekamar dengannya, makan semeja dengannya, dan harus melayaninya kapanpun ia inginkan.
Tak ada cinta, hanya ikatan yang dipaksakan. Pagi pertama setelah malam itu, aku duduk termenung di tepi ranjang. Tubuhku lemas, hatiku hancur. Tapi air mataku sudah habis. Jensen bangun dan menatapku. Lalu tanpa berkata apa ia keluar kamar, seolah yang terjadi semalam hanyalah rutinitas biasa. Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk. Kadang aku ingin berteriak kabur, melapor ke polisi. Tapi siapa yang akan percaya pada TKW tanpa dokumen yang katanya sudah dinikahi sah? Surat nikah siri itu menjadi tameng Jensen untuk terus mengekangku. Ia mulai membelikan pakaian mewah, perhiasan, bahkan ponsel. Tapi semua itu hanya topeng dari penjara tanpa jeruji ini. Setiap malam, ketakutan yang sama datang menyelimuti. Kadang aku pura-pura tidur lebih awal, kadang aku menolak halus, tapi setiap penolakan hanya membuatnya lebih keras memaksaku. Ia tak pernah memukul, tapi cara dia menyentuhku membuatku merasa seperti benda, bukan manusia. Yang lebih menyakitkan, di luar rumah, ia pamerkan aku sebagai istrinya dari Indonesia. Ia suruh aku mengenakan pakaian mahal dan ikut ke pertemuan bisnis. Semua orang melihatku sebagai wanita beruntung, tapi mereka tak tahu. Aku hidup dalam ketakutan yang terus menggerogoti jiwa. Di dalam rumah ini, aku hidup seperti burung yang sangkarnya dilapisi emas mewah di luar. Tapi nyawaku terasa dikurung. Dan setiap hari aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus menjalani semua ini? Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman belakang, datanglah seorang wanita tua bernama Hania. Ia mengenakan pakaian tradisional Maroko dan tersenyum ramah padaku. "Kamu istri baru Jensen ya?" tanyanya dalam bahasa Arab yang pelan. Aku hanya mengangguk sopan. Ia adalah tetangga yang rumahnya persis di sebelah. Beberapa hari kemudian, ia kembali datang membawa roti dan teh min. "Kamu bisa cerita apa saja ke aku, Nak?" ucapnya lirih. Tatapannya teduh seperti pelukan ibu di kampung. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri ini, aku menangis. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku merasa didengarkan. Dari Hania, aku tahu bahwa Jensen dikenal sebagai pria keras kepala tapi sangat disegani. Ia pernah menikah dengan perempuan Prancis, tapi pernikahan itu tak bertahan. Semua wanita yang pernah dekat dengannya selalu pergi tanpa jejak. Hania curiga mereka tak tahan dengan sikap kasar dan posesif Jensen. Aku mulai lebih sering berbicara dengannya. Diam-diam Hania memberiku nomor telepon LSM lokal yang membantu para pekerja migran. "Kalau suatu hari kamu tak tahan lagi, hubungi nomor ini," katanya sambil menyelipkan secarik kertas ke dalam roti. Hari-hariku tetap berat, tapi sejak itu ada sedikit cahaya dalam gelap. Aku sembunyikan kertas itu di balik kain mukenaku. Aku mulai mencatat setiap hal buruk yang dilakukan Jensen. Cara dia mengancam, memperlakukanku, menyita paspor. Aku tahu jika aku ingin bebas, aku harus punya bukti. Malam-malamku masih penuh air mata. Tapi kini aku punya tujuan. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus keluar. Aku harus bebas. Aku ingin pulang. Untuk itu, aku harus sabar, kuat, dan cerdas. Ini bukan lagi soal rasa, tapi soal nyawa. Hari itu langit rambut berwarna kelabu. Angin berhembus pelan. Dan hatiku berdebar tanpa alasan yang jelas. Sejak menerima nomor dari Hania, aku menjadi lebih waspada. Aku tahu kesempatan tidak akan datang dua kali. Aku harus mencari celah waktu, tempat, dan cara untuk menghubungi bantuan. Tanpa diketahui Jensen, kesempatan itu datang saat Jensen harus pergi ke Casablanca selama 2 hari untuk menghadiri pertemuan bisnis. Ia meninggalkan rumah dengan 2 penjaga yang bertugas di luar saja. Sementara aku diminta tetap berada di dalam rumah. Begitu mobilnya keluar dari gerbang, aku menunggu 1 jam memastikan situasi benar-benar aman. Lalu aku berlari ke kamar, mengambil mukena tempat aku menyembunyikan kertas kecil itu. Dengan tangan gemetar, aku menyalin nomor ke ponsel yang dibeli Jensen dulu. Tapi selama ini tak pernah kugunakan selain untuk menjawab pesannya. Aku ketik pesan pendek dalam bahasa Indonesia. "Saya TKW dari Indonesia. Saya dinikahkan paksa dan ditahan di rumah majikan. Tolong bantu saya." Aku ragu beberapa detik lalu mengirimnya. Jantungku berdetak cepat. Tak lama kemudian, balasan datang dari nomor dengan lambang LSM. Mereka menanyakan lokasi kondisiku dan apakah aku bisa berbicara langsung. Aku hanya bisa menjawab pelan lewat teks.
Dalam hati aku berharap mereka benar-benar bisa dipercaya. Selama 2 hari itu aku terus berkoordinasi. Mereka bilang akan menghubungi kedutaan dan menyiapkan tim lapangan. Tapi aku harus sabar. Aku tak boleh panik. Mereka butuh waktu untuk mendekat, menyelidiki, dan memastikan keselamatanku. Aku bersedia menunggu saat malam kedua tiba. Aku terjaga di balik tirai kamar, memandangi jalan yang kosong. Meskipun aku tahu belum saatnya diselamatkan, tapi untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Maroko, aku merasa ada harapan. Di luar sana ada orang-orang yang peduli. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Hari ketiga, Jensen pulang lebih awal dari rencana. Jantungku langsung berdebar. Aku belum siap dan tim penyelamat pun belum memberi kabar lanjutan. Tapi aku tak bisa mundur. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Jika Jensen tahu aku mencoba meminta bantuan, habislah aku. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tetap curiga. Ia mencium keningku lalu berkata, "Kamu makin cantik. Sudah mulai nyaman jadi istriku ya?" Aku hanya tersenyum tipis, pura-pura tenang. Padahal jantungku seperti ingin meledak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di pojok kamar sambil memandangi ponsel yang kuselipkan di balik kasur. Tak ada pesan masuk. Aku mulai gelisah. Tapi aku tahu aku tak boleh gegabah. Sekali saja Jensen mencurigai semua akan hancur. Keesokan harinya saat Jensen pergi ke kantor cabangnya, aku menerima pesan dari LSM. "Kami akan bergerak malam ini. Tetap tenang. Kami akan mendatangi rumahmu bersama petugas dan pihak kedutaan." Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Malam ini segalanya akan berubah. Aku berdoa semoga semuanya berjalan lancar. Pukul 10 malam, suasana rumah sunyi. Jensen ada di kamar mandi, sementara para penjaga berjaga di luar gerbang seperti biasa. Tiba-tiba ada suara ketukan pelan di pintu depan. Bukan ketukan biasa, 3 kali cepat, 2 kali lambat seperti kode yang sudah disepakati. Aku buru-buru membuka pintu. Di depanku berdiri seorang wanita berjilbab dan pria berseragam rapi. Mereka menunjukkan ID dari Kedutaan Indonesia. "Sumiati?" bisik mereka. Aku mengangguk dengan air mata yang mulai menggenang. "Kami datang untukmu. Ayo, sekarang aku tak bawa apa-apa, hanya diriku sendiri, mukena dan secuil keberanian yang tersisa." Saat aku melangkah keluar pintu rumah itu, rasanya seperti keluar dari penjara. Hidup, tubuhku lemas, tapi hatiku kuat. Aku tahu malam ini aku akan bebas. Mobil yang membawaku melaju, cepat melewati jalan-jalan rabat yang senyap. Aku duduk di kursi belakang diapit oleh 2 petugas perempuan. Di luar gelap, tapi di dalam hatiku ada cahaya yang perlahan menyala. Aku belum sepenuhnya percaya, tapi setiap detik menjauh dari rumah itu terasa seperti nyawa yang kembali. Kami tiba di tempat perlindungan milik LSM. Aku diberi pakaian bersih, makanan hangat, dan untuk pertama kalinya tempat tidur yang tak membuatku merasa seperti tawanan. Di sana aku bertemu beberapa perempuan lain TKW dari berbagai negara yang juga pernah mengalami nasib serupa. Mereka menangis bersamaku, memelukku. Aku tak lagi sendiri. Proses hukum berjalan cepat karena pernikahan kami hanya nikah siri dan tak tercatat secara resmi di negara asal. Aku tidak dianggap sebagai istri sah dengan dukungan pihak kedutaan. Aku mendapat perlindungan hukum dan trauma healing. Jensen dipanggil, diinterogasi, dan akhirnya dicekal dari program perekrutan TKW. 4 minggu setelah pelarianku, aku akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Pesawat yang membawaku terasa seperti mimpi. Ketika roda pesawat menyentuh landasan di tanah air mataku tumpah. Aku kembali masih utuh, masih hidup. Di bandara, ibu memelukku erat. Ayah menitikkan air mata haru. "Maaf, aku belum bisa membanggakan kalian," ucapku pelan. Tapi ibu hanya tersenyum sambil membelai rambutku. "Kamu sudah pulang, Nak. Itu lebih dari cukup. Kini aku mulai menata hidup. Luka itu masih ada, tapi aku tak ingin hidup dalam bayang-bayang." Aku mulai berbicara di forum-forum pemberdayaan perempuan, membagikan kisahku. Berharap tak ada lagi yang mengalami penderitaan serupa, karena aku percaya dari luka yang paling dalam bisa tumbuh kekuatan paling besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.